اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيء بالله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah. Alhamdulillah, hari ini hari Senin yang keempat, tepatnya tanggal 25 Juli 2022, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1443 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat termulia di alam dunia, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pelajaran ad-durusul fiqhiyah, masuk tentang hal-hal yang diharamkan ketika wanita sedang haid dan nifas. Pekerjaan-pekerjaan atau perkataan-perkataan yang haram dilakukan ketika haid dan nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama yang diharamkan ketika sedang haid ataupun nifas adalah as-salatu, salat, fardhan wa naflan, baik salat wajib maupun salat sunnah. Jadi seorang perempuan yang sedang haid atau nifas diharamkan dia sembahyang, baik sembahyang wajib maupun sembahyang sunnah. Wa kadzalika nahwu salati, begitu pula yang serupa dengan sembahyang, yaitu sujud tilawah. Ada ibadah namanya sujud tilawah. Ada bacaan Al-Quran, apabila diperdengarkan, kita yang mendengar pun yang membaca disunnahkan sujud tilawah. Nah, apabila seorang suami dia membaca Al-Quran, kemudian Al-Quran tersebut didengar oleh istrinya yang sedang haid, dan bacaan Al-Quran tersebut disunnahkan sujud tilawah, maka diharamkan bagi sang istri yang sedang haid atau nifas dia sujud tilawah. Kemudian yang serupa dengan sembahyang juga sujud syukur. Sujud syukur, lagi haid haram hukumnya sujud syukur. Lalu yang kedua yang diharamkan ketika haid dan nifas at-tawaf, yaitu tawaf, fardhan wa naflan, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Kenapa tawaf diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas? Li'annahu bimanzilatus shalah, karena tawaf itu kedudukannya sama dengan sembahyang. Kalau kita sampai ke Masjidil Haram, disunnahkan kita tawaf, tidak disunnahkan sembahyang tahiyat masjid. Kalau kita ke Masjidil Haram, disunnahkannya tawaf.
Kalau di luar Masjidil Haram disunahkan tahiyatul masjid. Nah, tawaf jadi diharamkan bagi orang yang lagi haid dan lagi nifas. Kemudian yang ketiga, masul mushafi, menyentuh Al-Quran. Al-muradu bil mushaf, yang dimaksud dengan mushaf, ma kutiba fihi Qur'anun walau ba'da ayatin. Yang dimaksud dengan mushaf, sesuatu yang ditulis pada sesuatu tersebut akan Al-Quran, walaupun sebagian ayat. Seumpama kita nulis di pintu rumah ayat Al-Quran, tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, atau Bismillah aja deh, Bismillah ya, dengan bahasa Arab, dan itu ayat Al-Quran. Nah, haram bagi yang perempuan yang lagi haid, lagi nifas menyentuh pas tulisan Al-Quran tersebut, bukan menyentuh pintunya, menyentuh tulisan dari Al-Quran tersebut. Kemudian selanjutnya yang diharamkan bagi wanita haid dan wanita nifas, yaitu al-lubthu fil masjid, diam di masjid. Haram bagi wanita yang haid dan nifas dia diam di masjid, walaupun ikut pengajian, hukumnya tetap haram. Ya, jadi wanita kalau ibu, ya istri kita lagi haid, jangan suruh ngaji di masjid, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Wa mithlul lubsi at-taraddud, dan dinamakan menetap juga apabila wanita tersebut mondar-mandir di masjid. Yang mondar-mandir dari pintu kanan ke pintu kiri, karena dia mondar-mandir juga. Nah, at-taraddud di situ dinamakan al-lubut. Dia dimaknakan juga artinya dia diam di masjid. Selanjutnya yang diharamkan, haid qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran hukumnya haram lagi haid. Namun biqasdil qiraah ay biqasdil tilawah ay dirasah, tujuannya dia baca Al-Quran. Orang lagi haid, orang lagi nifas, dia baca surah Yasin dengan tujuan baca Yasin, itu hukumnya diharamkan. Namun apabila seorang yang haid atau lagi nifas, dia baca Al-Quran lil istishfa, untuk mohon kesembuhan, wa tahassun, atau untuk berjaga-jaga, wa tabarruk, atau untuk ambil berkah, maka tidak diharamkan wanita yang lagi haid dan nifas membaca Al-Quran. Satu contoh, apabila seorang anak dia sedang sakit, kemudian ibunya lagi haid, ibunya biasa bikin air buat anak-anaknya. Kalau lagi sakit, dia bacain Fatihah. Ibunya lagi haid, nah maka dibolehkan ibunya baca surah Al-Fatihah untuk bikin air buat anaknya yang lagi sakit. Ini disebut al-istishfa, yang mohon kesembuhan. Ini tidak diharamkan. Wa tahassun, atau untuk jaga diri dari godaan jin dan manusia, membaca rotib, membaca wirid sakron, membaca al-wirdul latif. Di situ banyak Al-Quran. Nah, itu baca Al-Quran di situ lit tahassun, untuk menjaga diri dari gangguan jin dan manusia. Itu diperbolehkan bagi wanita yang lagi haid dan lagi nifas.
Kemudian wa tabarruk, boleh juga wanita haid dan nifas dia baca Al-Qur'an untuk ambil berkah. Ya, contoh sebelum makan disunnahkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang yang lagi haid, lagi nifas dibolehkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Atau baca Fatihah sebelum makan, tafadhol silakan. Ya, enggak diharamkan. Karena bacaan Al-Qur'an tersebut lit tabarruk untuk ambil berkah. Mau tidur biasa dibaca ayat kursi, dibaca kulhu, dibaca al-mu'awwidhatain, itu juga diperbolehkan wanita haid dan nifas karena tujuannya lit tabarruk untuk ambil berkah. Selanjutnya yang diharamkan ketika haid dan nifas ini berlaku bagi seorang suami, at-talaqu, bercerai, mengucapkan talak kepada seorang istri yang sedang haid, maka hukumnya haram bagi sang suami. Si suami mentalak istrinya dalam keadaan sedang haid, maka talak tersebut hukumnya haram, tapi sah menurut syariat. Ya, tapi sah menurut syariat. Wa yusamma talaqul bid'i, ini dinamakan talak bid'i. Wa huwa, yaitu an yutalliqar rajulu imra'atahul madkhula biha. Ya, yang dimaksud dengan talak bid'i yaitu seorang suami mentalak istrinya yang mana istri tersebut udah disetubuhi. Apabila seorang istri itu udah disetubuhi, kemudian istri itu haid, maka talaknya menjadi haram tapi sah. Adapun seorang istri yang belum pernah disetubuhi oleh suaminya, kemudian ditalak, istrinya sedang haid, maka tidak diharamkan. Contohnya dia nikah, istrinya lagi haid, kan haram disetubuhin. Ya, 2 hari kemudian cekcok, akhirnya keluar kata-kata talak, na'udzubillah min dzalik. Maka talak itu hukumnya sah, tidak haram. Kemudian seorang suami yang mentalak istri yang sedang haid, haram hukumnya tapi sah menurut syariat, dan belum diawali masa iddah. Masa iddah diawali setelah selesai haid, baru ada iddah. Kalau lagi haid belum iddah. Ya, contoh na'udzubillah min dzalik, seorang suami mentalak istrinya, talak tuki, aku talak engkau. Ya, dalam keadaan haid. Sah talaknya, tapi bagi si laki hukumnya haram. Ya, tapi kalau seorang istri tersebut belum disetubuhi, maka talaknya sah dan halal, enggak jadi haram. Nah, seorang suami yang mentalak istrinya yang udah disetubuhi, hukumnya haram tapi sah, belum dihitung masa iddah. Kapan dihitung masa iddah? Kalau udah bersih. Ya, umpamanya masa dia ditalak 4 hari. Nah, mulai 4 hari itu udah mulai masa iddah. Ya, masa iddah cerai hidup 3 kali haid. Ya, 3 kali masa suci, 3 bulan. Kan gitu ya? Ya, kalau misalnya masa iddah seorang istri yang dicerai hidup itu 3 bulan. Kalau masa iddah ya seorang istri yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Sekarang masa iddah ini udah dipakai. Ya, udah dipakai. Ya, udah habis lakinya meninggal, layapan aja tuh bini. Udah nggak mikirin masa iddah. Padahal itu hukumnya haram gitu loh. Mau apa-apa yang haram, keluar rumah haram, menerima tamu haram.
Lakinya meninggal jam 10, jam 1 kita Alfamart naik motor. Hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Dari matamu haram. Dari matamu aja haram. Ngaji gimana ngaji? Ngajinya yang wajib yang boleh. Kalau ngajinya ngaji fikih, tauhid dan tasawuf baru diperbolehkan. Dan ada syarat, nggak boleh dandan. Nggak boleh dandan. Islam sangat menjaga kehormatan wanita, namun wanita tersebut yang tidak mau menjaga kehormatan diri. Nah, jadi kembali yang diharamkan ya ketika wanita lagi haid adalah mentalak istri, menceraikan istri, ya sementara istri tersebut sedang haid. Ini disebut tolak bid'i. Ya, tolak bid'i. Hukumnya haram tapi sah. Mulai masa iddah kalau seorang istri tersebut telah selesai haid, kemudian menjadi suci. Dan yang terakhir diharamkan lagi haid al-istimta' wal mubasyarah bima baina surrah wal rukbah. Bersenang-senang, saling bersentuhan kulit, laki dan perempuan, tentunya suami dan istri. Istrinya lagi haid, dia bersentuhan kulit bima baina surrah wal rukbah, antara pusar dan dengkul. Itu hukumnya diharamkan. Ya, hukumnya diharamkan antara pusar dan dengkul. Selain pusar dan dengkul bebas. Ya, antara pusar dan dengkul dia bersenang-senang. Kalau Utsman bin Yahya ngomongnya bersedap-sedap, ya itu hukumnya haram. Di luar pusar dan dengkul bebas. Ya, bebas. Nah, di sini ada keterangan sedikit lagi. Wa yajuzu, boleh, tidak haram. Tadi bersentuhan antara pusar dan dengkul antara suami dan istri hukumnya haram. Ya, namun di sini ada keterangan wa yajuzu, dan boleh, sah, tidak haram. Ya, ini pelajaran juga buat kita. Apabila kita punya istri lagi haid, wa yajuzu, boleh, tidak haram. Indar Ramli, menurut Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu anhu, lizaujah, bagi seorang istri lagi haid, diperbolehkan bagi seorang istri yang sedang haid al-mubasyarah bima baina surrati zaujah wa rukbatihi. Dia bersenang-senang, bercumbu-cumbu dengan sesuatu antara pusar suami dan dengkul suami. Kalau yang pertama tadi diharamkan apabila suami dan istri saling menikmati, itu hukumnya haram. Sekarang si suami diam aja nggak ngapa-ngapain, yang bekerja si istri, ya yang bekerja si istri. Ini si istri bekerja antara pusar dan dengkul suami. Nah, ini dibolehkan. Wa in kanat hiyal mustamti'ah, sekalipun si perempuan merasa enak. Udah paham itu ya, gitu ya? Ya nggak usah diceritain detailnya. Itu menurut Imam Romli dibolehkan. Ya, nah ini sambil jalan, apabila kita sebagai laki, kebutuhan biologisnya lagi tinggi-tingginya, si perempuan haid, nah udah, perempuannya suruh kerja. Ya, kita lagi diam aja. Ya, lagi menurut Imam Romli radhiyallahu anhu diperbolehkan. Jadi diperbolehkan. Namun menurut Imam Ibnu Hajar tetap tidak diperbolehkan. Jadi yang mana kita pakai? Boleh. Imam Romli. Hal ini kita pakai Imam Romli. Wallahu
puasa sunnah atau puasa wajib kalau dalam keadaan ya haram hukumnya. Hukumnya haram. Ya lagi puasa, lagi haid dia puasa ya hukumnya haram. Namun apabila selesai haid belum mandi maka diperbolehkan puasa. Artinya dia selesai haid jam 3 pagi, kan belum subuh tuh. Jam 3 pagi selesai haid dengan tanda keluar cairan bening putih dari kemaluan sang istri. Ya, nah itu tanda dia selesai haid. Belum mandi, sampai subuh belum mandi, dia langsung niat nggak Bapak? Belum mandi, dia langsung niat nggak? Wah itu soal gadin, langsung niat puasa, sah puasanya, walaupun belum mandi. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Zidna ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul